Baik, terima kasih untuk kesempatan yang kembali diberikan pada saya. Kita membahas topik atau tajuk yang kedua dari subjek doktrin Roh Kudus. Nah, sekarang kita memberi perhatian pada peristiwa Pentakosta, Roh Kudus dan gereja. Karena Roh Kudus itu, masih ingat kalau ada pengakuan iman rasuli, aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang hidup dan am. Nah, itu hubungannya dekat sekali. Roh Kudus itu ya gereja itu ya Roh Kudus. Apa artinya? Bukan adalah bahwa Roh Kudus dan gereja tidak mungkin terpisahkan. Adanya gereja karena Roh Kudus. Dan memang Roh Kudus itu memang ditugaskan atau diutus atau datang untuk gereja Tuhan. Ya, maka kita perlu membahas hubungan Roh Kudus dan gereja dalam bingkai peristiwa Pentakosta. Itu yang kita bahas berikut ini. Nah, Bapak Ibu, kita menyatakan bahwa Pentakosta adalah titik berangkat karya Roh Kudus di dalam dan melalui gereja. Starting point, the Pentecost event is the starting point dari karya Roh Kudus di dalam gereja dan melalui gereja. Itulah Pentecost. So, Pentecost ini menjadi peristiwa yang menandai lahirnya gereja. Sekali lagi, Pentakosta adalah peristiwa yang menandai lahirnya gereja. Jadi, bukan Pentakosta yang penting, tapi yang menandainya apa? Lahirnya gereja. Ya, lahirnya gereja dan pekerjaan Roh Kudus. Pentakosta bukanlah maksud saya gereja Pentakosta ya, tapi peristiwa Pentakosta. Nanti saya jelaskan berikut ini. Baik. Kita baca Yohanes pasal 16 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan demikian. Ini janji Tuhan Yesus kepada gereja, kepada murid-murid Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ya, sebab jika aku tidak pergi, penghibur, Parakletos, penolong, tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya, Roh Kudus itu berkarya untuk menginsafkan the unbeliever, orang yang tidak percaya, mengenai apa? Mengenai dosa, mengenai kebenaran, dan mengenai penghakiman. Ini yang dikenal dengan regeneration atau external calling of the Holy Spirit. Jadi panggilan eksternal Roh Kudus ya melalui pemberitaan Injil yang kemudian nampak pada ditindaklanjuti pada panggilan internal Roh Kudus pada orang-orang berdosa yang berespon, yes Lord, I believe. Oke. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Yang kedua, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Memang agak panjang ayatnya, tapi kita perlu beri perhatian. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, ini hari perayaan ya. Hari perayaan orang Yahudi. Hari panen. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ini kebiasaan-kebiasaan. Nah, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ini namanya tanda ajaib. Ya, tanda ajaib. Tetapi tolong perhatikan apa yang penting, yang terutama. Ini penting, ayat 3 penting, tetapi yang terutama mana? Yang ditandai. Apa yang ditandai? After this. Oke.
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa seperti. Tolong, sudah ada 3 kata seperti. Di ayat 2 ada suatu bunyi seperti, bukan bunyi, tapi seperti tiupan angin. Sorry, bukan bunyi. Bunyi sih bunyi tapi seperti tiup, bukan angin, bukan seperti tiupan angin. Tolong perhatikan baik-baik. Lalu ayat 3, lidah-lidah seperti nyala api, bukan nyala api, seperti nyala api. Ya, itu diberi perhatian. Nah, lalu ayat 4. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu. Okay. Ayat yang ke-5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Artinya orang-orang Yahudi yang pernah pergi, yang merantau ke Mesopotamia, ke Kreta, ke Kapadokia, ke Mesir dan sebagainya. Mereka pulang. Kenapa pulang? Ini hari perayaan Pentakosta. Jadi Pentakosta itu adalah perayaan orang Yahudi. Ya, mereka kumpul semua datang ke Yerusalem. Nah, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak yang mereka itu. Mereka bingung loh, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Loh, apa artinya? Bukan bahasa rasul, bahasa orang-orang yang datang dari Mesir, dari Kapadokia, dari Elam, dari Ethiopia, mereka datang. Loh, itu bahasa kami itu. Itu bahasa Arab loh. Itu ada bahasa Arab. Ya. Coba, maka itu kalau orang Malaysia, orang Brunei bilang bahwa bahasa tentang Allah itu adalah bahasanya orang Arab, itu keliru. Jadi duluan ada di Arab itu Kristen. Sebelum ada agama lain, sudah ada agama lain yang saya masukkan ya Bapak mengerti toh? Ya, sebelum ada agama itu, duluan ada orang Kristen. Ya, orang Kristen Arab lebih dulu daripada orang beragama lain. Ini penting. Ya, tentu ada agama lain juga. Sebelum ada agama Kristen, sudah ada agama kuno. Ya. Nah, perhatikan, mereka semua tercengang-cengang dan heran. Bukankah mereka semua orang yang berkata-kata orang Samaria? Loh, orang Samaria kok ngomong Mesir? Orang Samaria kok ngomong bahasa Kapadokia, Mesopotamia? Bagaimana mungkin? Jadi bahasanya dikenal. Ya. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ya. Kita orang Partia, orang Media, Elam, orang penduduk Mesopotamia kami. Kami orang Yudea, kami orang Kapadokia, kami orang Pontus, kami orang Asia. Kami orang Frigia, Pamfilia, kami orang Mesir dan di daerah Libya, orang Libya itu dan berkata dengan Kirene, pendatang Roma, kami pendatang dari Roma loh. Nah, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi dan orang kami orang Arab loh. Jangan lupa ini orang Arab. Ya. Jadi begini, mereka adalah orang-orang orang Yahudi yang tersebar, perantauan, tersebar ke banyak negara, termasuk ke Roma, ke Mesir, Pamfilia, Frigia, ke Arab. Dan mereka pulang kampung. Ini lebaran nih. Pulang kampung karena pesta. Lalu mereka mendengar, loh, para rasul ini bicara bahasa kami. Nah, yang menarik, yang penting bukan soal bicara ini. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang apa? Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Ini loh yang ditandai. Jangan speak in tongue, tapi nobody understand. Dan all of them understood bahwa yang dibicarakan oleh murid-murid Tuhan waktu itu adalah perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah.
Ya, perbuatan-perbuatan besar berarti understandable gitu, dapat dipahami. Wow, bahasa lidahnya dapat dipahami. Tentang apa? Bukan tentang kamu nanti akan kaya besok, bukan. Kamu akan sembuh besok, bukan. Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Apa perbuatan besar yang Allah lakukan? Keselamatan. Setelah keselamatan itu perbuatan yang tidak begitu besar. Bagi saya, kalau Bapak Ibu sudah percaya Tuhan Yesus dan terima Yesus dan selamat, itulah perbuatan besar dan tidak ada lagi yang lebih besar daripada itu selain persekutuan dengan Dia. Ya, tolong direnungkan baik-baik. Apa sih kalau ditanya, Sharon, apa perbuatan Allah terbesar dalam kehidupanmu? Mengampuni dosamu dan menyelamatkanmu karena dosamu diampuni. Itulah perbuatan terbesar Allah pada kita. Jangan ditukar dengan, puji Tuhan, saya bersaksi, Tuhan buat perbuatan besar. Saya sebenarnya nanti tahun depan baru naik level, Pak. Saya kan sekarang masih kepala bidang. Oh, tahun ini belum setahun, saya sudah naik menjadi supervisor, Pak. Ini perbuatan besar. Allah, haleluya. Alamak, menghina. Itu penghinaan. Masa lebih hebat dari keselamatan? Masih lebih hebat dari tidak jadi masuk neraka, tidak jadi masuk api neraka, ke surga. Masa lebih hebat dari anugerah besar, Pak. Saya naik pangkat, Pak. Dari letnan jadi jenderal. Mak. Itu penghinaan kepada. Mungkin nggak penghinaan ya, nggak tahu aja. Nggak tahu, karena nggak ikut kuliah. Nah, kalau nggak ikut kuliah, teriak-teriak besar-besar. Setan tertawa. Bodoh kali kau. Seperti itu. Setan itu menghina loh. Kalau pendeta sih tidak menghina, setan yang menghina. Dia bilang, bodoh sekali kau teriak-teriak. Saya naik pangkat, Pak. Lah, dari mayor jadi kolonel, Pak. Dari kepala bidang jadi supervisor, Pak. Dari supervisor, Pak, jadi manajer, Pak. Dari manajer jadi direktur, Pak. Ini ajaib. Perkara besar dari Allah. Haleluya. Alamak, enggak ngerti Alkitab. Setan tertawa. Tahu kan? Kena loh. Nah, ini hati-hati ya, hati-hati. Maka itu penting kita belajar. Minimal, at least tidak mempermalukan diri sendiri. Orang belajar pasti tidak mempermalukan. Ya, karena paham, oh yes, ya bersyukur kebaikan Tuhanlah yang memungkinkan saya. Sebenarnya saya belum waktu naik pangkat lah, naik golongan lah. Tapi saya nggak ngerti pihak direktur utama langsung mengangkat saya jadi manajer. Ya saya bersyukur. Ini kebaikan Tuhan. Jangan bilang, ini adalah perbuatan besar yang Allah lakukan. Tertawalah setan. Kenapa? Karena kita menghina salib Kristus. Kita merendahkan salib Kristus. Oke? Nah, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang pada lain, apakah artinya ini? They confused. Ya. Mereka bingung. Ini apa artinya? Mereka orang siapa sih? Orang Samaria tapi kok bisa bahasa-bahasa semua bangsa kita? Nah, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur. Bodoh juga mereka. Mabuk oleh anggur kok tepat-tepat bahasanya. Saya tahu, ya, masa orang Samaria bisa ngomong bahasa Mesir kok tepat-tepat? Pasti salah menilai juga nih. Mungkin mereka juga yang mabuk. Nah, kita lanjut. Sebelum kita membahas teks ini, mari kita menyimak dulu Pentakosta itu. Pentakosta itu peristiwa yang sangat penting dan itu menandai satu era baru dalam sejarah keselamatan, yakni era Roh Kudus dan era gereja. Because before that, this era and belum era gereja. Tapi kemudian Pentakosta menjadi new paradigm, menjadi new era, yaitu era Roh Kudus dan era gereja.
since the Pentecost event until now and tomorrow, itu semua era gereja dan era Roh Kudus. Today, until today, adalah era Roh Kudus, era gereja. Ya, inilah yang kita perlu hayati. This is the times of the church and the times of the Holy Spirit. Holy Spirit's time and church time. Jangan sampai time ini beralih. Kita tidak bisa lagi. This is our time, you see. Yeah, this is our time. No need waiting for yang lain. This is our time, and this is this is Holy Spirit times and your times. Your time is Holy Spirit time, and Holy Spirit's time is your times. Inilah, ya. Ini yang ditandai. Nah, Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus dan hari kelahiran gereja. Menandai kelahiran gereja. Tuhan memulihkan murid-muridnya dari kondisi jatuh bangun, sering goyah, panas, dingin, maju, mundur, bahkan menyangkal dan mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Pentakosta memulihkan Petrus yang menyangkal Yesus. Pentakosta memulihkan murid-murid yang panas, dingin. Murid-murid yang jatuh bangun, dan jatuh. Pentakosta memulihkan pengkhianatan murid-murid kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan pertanyaan saya, apakah pengkhianatan gereja orang percaya belum berakhir atau sudah berakhir? Saya mengatakan bentuk-bentuk penyangkalan pengkhianatan gereja pada masa kini, menurut saya, satu, pelayan Tuhan memberitakan firman yang tidak dimasukkan oleh Allah. Yang diberitakan itu Injil palsu, ya, dan juga hidup tidak sesuai dengan yang dikotbahkan. Menurut saya, inilah pelayan-pelayan yang berkhianat dan menyangkal Kristus, menyangkal Tuhan. Yaitu mengkhotbahkan apa yang tidak dimaksudkan oleh Alkitab. Dan satu hal yang penting di sini, yaitu orang-orang yang tidak mau belajar. Orang-orang yang sudah puas dengan diploma, puas dengan bachelor, dan sudah lama melayani, mengandalkan pelayanan, hati-hati. Engkau sedang dalam ancaman, sedang mengkhianati Tuhan Yesus. Mengkhianati firman-Nya. Karena boleh jadi kita tidak lagi mengkhotbahkan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Tetapi yang dikehendaki oleh diri kita, dan dikehendaki oleh jemaat, atau dikehendaki oleh orang-orang yang minta kita khotbah itu dan ini. Itulah yang menurut saya dikenal dengan penyangkalan Yesus Kristus. Ya, karena itu kami hamba-hamba Tuhan sangat gentar menyiapkan khotbah itu, sangat gentar. Karena kami harus, bagi saya Bapak Ibu, menyiapkan khotbah itu bagi saya bisa sakit sariawan. Saya sangat tertekan menyiapkan khotbah. Ya, karena dalam keadaan saya kalau hanya mau beritahu ilmu, ya anytime you can ask me to preach. Tetapi saya sungguh menggumuli sungguh-sungguh, Tuhan, what you want me to preach? Please give me message, your message. Please, Lord, please. Oh, ini saya minggu-minggu pun saya tidak akan amin kalau belum ada kepastian. Jangan tidak mudah. Tidak mudah. Nggak main-main di mimbar. Dan yang kedua, pelayan Tuhan yang mundur dari gereja, mundur dari pelayanan, banyak faktor tentu. Hari ini saya membaca satu tulisan. Ada 10 alasan mengapa banyak pelayan-pelayan Tuhan mundur dari pelayanan. 10 alasan. Yang paling sering, yang menjadi alasan yang paling banyak itu karena mengalami kekeringan. Mengalami kekeringan, tidak bergairah lagi, tidak punya hasrat lagi, no more vision, no more energy, hanya melakukan kegiatan-kegiatan rutin saja ke gereja dan sebagainya. Itu ada 10 alasan. Ya, masih banyak faktor lain, tapi bagi saya yang paling parah kekeringan rohani. Ya. Yang kedua, jemaat Tuhan. Yang ketiga, jemaat Tuhan yang sengaja hidup melawan, sengaja berbuat dosa, sengaja melawan kebenaran. Ya, ini sengaja cari dukun, sengaja bercerai, sengaja bersinah, sengaja sebelum menikah sudah seks relationship,
LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender, itu sengaja. Sebenarnya orang-orang yang mempunyai kecenderungan lesbian atau kecenderungan homoseksual, itu memang kekurangan. Itu bisa dikendalikan. Bisa ditolong. Kalau dia dekat dengan Tuhan, dia tidak akan mungkin semakin terbuai dengan homoseksualnya. Tapi kalau dia biasa dari anak kecil, remaja, terus dia bergaul dengan sesama perempuan, sesama laki-laki, karena kita nggak disiplin, maka kita sudah sebenarnya, kita sendirilah, termasuk orang tua yang cenderung lihat anak-anaknya cenderung memiliki kecenderungan homoseksual, tolong dididik dan tolong dibantu dia. Jangan diberikan pakaian perempuan kalau dia laki, atau jangan suka membuat dia akrab dengan sesama jenisnya. Kita harus tolong. Nah, karena tidak ada disiplin dan tanpa Roh Kudus juga, ya orang-orang yang dari kecil, dari remaja punya kecenderungan lesbian akan jatuh lesbian, dan akhirnya sudah ditegur tetap jatuh juga. Nah, ini penderitaan mereka, Bapak. Orang-orang lesbian, gay, biseksual, transgender itu secara alami itu memang bawaan mereka, tetapi kemudian menjadi dosa. Ya, itu ada yang namanya orientation seksual, sexual orientation, dan ada yang namanya behavior, sexual behavior. Kalau behavior sudah perilaku berdosa. Nah, orang yang sengaja dia mengikuti naluri lesbiannya, naluri homoseksual, naluri transgendernya, ya orang itu sengaja berdosa. Sengaja berzina. Itu betul-betul orang yang mengkhianati Kristus. Ya, itu orang yang betul-betul menyangkal Kristus. Bukan hanya soal berkata, aku tidak kenal engkau. Bukan hanya Petrus mengatakan, aku tidak kenal apa yang kau maksudkan. Ya, apakah engkau salah satu dari orang itu? Aku tidak tahu apa yang kau maksudkan. Ya, dia tahu itu murid, dia tahu, Petrus tahu yang ditanya tentang Tuhan Yesus. Itu sama dengan orang yang memang mengatakan demikian. Berzina saja, nanti minta ampun. Berzina saja, nanti minta ampun. Itu sama dengan penyangkalan. Lalu Tuhan, Stefri, John, James, Irene, listen to me. I love you. I die for you. Lalu dia, nanti minta ampun lagi. Saya berzina aja lah. Nanti minta ampun lagi. Itu betul-betul mengkhianati Yesus. Ya, sama dengan Petrus ditanya, apakah engkau salah satu dari orang itu? Aku tidak kenal aku tidak tahu apa yang kau maksudkan. Sama itu. Maria, tetapi sekali lagi, lalu dalam kenyataan, menurut saya Ryan Sihan, ada 3.500 jemaat setiap hari mundur dari gereja. Khususnya yang paling banyak kaum muda. Saya bersenang sekali, anak muda di GBBM sangat dinamis. Itu masa depan gereja di sana. Jadi teman-teman muda, please, demi Yesus Kristus dan demi masa depanmu, mari menjadi tiang-tiang gereja yang sehat, yang kuat. Ya, mari. Kalau tidak, bapak kita, ibu kita sudah memimpin kita sampai sejauh ini. Para pastor sudah berjuang, tetapi jangan sampai your generation, the Christianity in your country, lost. Ya, jangan sampai generasi mulah yang menghilangkan kekristenan oleh karena main-main dengan Tuhan. Kita perlu serius dengan Tuhan, dan saya percaya main-main dengan Tuhan itu kebinasaan yang diterima. Bapak Ibu, sekarang ini saya mengatakan terlalu banyak anak muda tinggalkan gereja. Dan kalau mereka masih aktif di gereja, oleh karena mereka di gereja bisa menyalurkan hobi. Ketemu teman, main musik, bisa operasikan komputer. Itu hanya hobi. Tetapi kalau Bapak Ibu teman-teman kaum muda melihat tugas-tugas gereja dan memanggil kita dengan hati yang terbuka dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mengasihi gereja yang
teman-teman kaum muda akan menjadi kekuatan gereja pada masa akan datang. Saya mengatakan bahwa dunia bukan semakin baik. Dunia semakin buruk. Ya, dunia semakin buruk. Dan coba lihatlah. Bisa dibuka di christianpost.com. 3.500 gereja jemaat tiap hari mundur dari gereja. Dan usianya 80% usia young people. Tapi masih ada kesempatan berbalik dan bertobat. Siapapun dia, siapapun mereka, siapapun engkau, masih ada kesempatan kembali. Seperti Petrus kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Menjadi tokoh gereja yang tercatat di bumi dan di sorga. Mari, masih ada peluang. Bagi saya tidak ada pintu yang tertutup. Ya, biarpun engkau, biarpun anakmu, biarpun papamu, biarpun saudaramu sudah seperti bergelimang dalam dosa, dalam kegelapan, dan engkau di matamu mengatakan impossible, impossible. Bagi saya tidak ada yang mustahil. Allah berkuasa untuk memanggil mereka pulang. Dan Pentakosta adalah cara Allah membersihkan gerejanya. Membersihkan Petrus yang menyangkal dan berkhianat pada Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya menulis buku saya tahun 2017 ini. Dan saya senantiasa menyampaikan bahwa memang ini hasil penelitian saya. Gereja menjadi serupa dengan dunia. Karena itu peristiwa pemurnian gereja tidak akan pernah berakhir. Gereja terus dimurnikan. Dan peristiwa Pentakosta pada berapa ribu tahun yang silam itu menandai satu Pentakosta, menandai pemurnian gereja oleh kepala gereja. Dan saya rindu buku saya ini menjadi instrumen Tuhan membersihkan gereja-gereja pada permulaan abad 21 ini. Bapak Ibu, Pentakosta, Roh Kudus menguduskan murid-murid yang menyangkal Kristus. Petrus, semua murid pun menyangkal Kristus. Dikuduskan, dipulihkan. Allah mereformasi, memulihkan, menguduskan melalui pekerjaan Roh Kudus dan firman yang kudus. Bapak Ibu, mari kita mengerti lebih lanjut. Kalau mengerti, bagaimana cara memahami kebenaran Pentakosta? Cara memahami. Pak, banyak tafsiran tentang Pentakosta. Oke, ada 3. Ada penafsiran historis, ada penafsiran harafiah moderat, dan ada penafsiran juga historis teologis. Penafsiran historis itu artinya seluruh kisah para rasul itu adalah kitab sejarah dan sudah digenapi pada abad 1. Ini biasa liberal. Ya, yang penafsiran historis ini liberal. Bahwa kisah para rasul sudah tidak digenapi lagi nanti, sudah selesai. Yang kedua, penafsiran harfiah moderat. Yaitu dapat terulang-ulang pada perjalanan sejarah. Jadi apa yang terjadi dulu berbahasa lidah bisa diulangi. Bisa misalnya, cuma begini. Waktu Ananias Safira berbohong, menyembunyikan hasil jualan tanah mereka, lalu mereka mati. Nggak diulangi. Berarti penafsiran ini tidak benar. Tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena kalau mau apa yang terjadi di kisah para rasul terulang di zaman gereja-gereja kemudian, termasuk sekarang, nggak konsisten. Ternyata banyak orang yang berbohong di gereja nggak mati juga. Ya kan? Ananias Safira kan mati dia karena berbohong di gereja. Nah, maka itu penafsiran yang ketiga, itu penafsiran dari saya, penafsiran historis, betul, sejarah, tapi teologis. Ada yang diulangi, ada yang enggak. Ya, ini buku sejarah Roh Kudus. Ini buku sejarah gereja. The Book of Acts, kitab kisah para rasul adalah kitab sejarah gereja, kitab sejarah Roh Kudus. Ya. Nah, dan yang paling penting itu perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Itulah kitab kisah para rasul. Lanjut. 2, peristiwa Pentakosta itu, Pentakosta adalah salah satu dari 3 pesta Yahudi, pesta menuai, pesta dirayakan 50 tahun hari setelah Paskah. 50 hari itu Penta. Penta itu 50.
50 hari setelah Paskah Pentakosta, ya. Pada waktu itu orang-orang dari segala bangsa datang ke Yerusalem untuk mengikuti perayaan Pentakosta. Pentakosta di saat yang sama ternyata adalah God's timing untuk Roh Kudus dicurahkan menggenapi janji Allah. Dalam kitab Yoel 2 ayat 28, 32, Matius 3 ayat 11, Kisah Rasul 1 ayat 8, tunggulah sampai Roh Kudus dicurahkan. Dan ini merupakan tanda gereja hari ulang tahun. Kelahiran gereja. Kedatangan Roh Kudus adalah tanda kelahiran gereja. Hari kelahiran gereja. Nah, keajaiban Pentakosta tiba-tiba turunlah dari langit. Itu suddenly, tidak diprogram. Karena itu penerimaan Roh Kudus jangan diprogram. Jangan ada latihan terima Roh Kudus. Ya. Latihan terima Roh Kudus atau program, ayo kita buat ibadah penerimaan Roh Kudus. Ini keliru. Kenapa? Tidak sesuai Alkitab. Dalam Alkitab tiba-tiba, suddenly, turunlah dari langit seperti bunyi, yaitu suddenly, tidak diminta, tidak diprogram. Terjadi fenomena yang melampaui fakta, suatu bunyi seperti tiupan angin, seperti ya, tampaklah kepada mereka seperti lidah-lidah, seperti nyala api. Lalu mereka penuhlah dengan Roh Kudus. Ini keajaiban dan harus diakui. Ini tanda ajaib. Ini bukan alami. Ini tanda ajaib. Ya, saya percaya ini miracle. Ini adalah tanda ajaib. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Tetapi yang paling penting bukan tanda ajaibnya, melainkan yang ditandai. Lalu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti terus ya, seperti. Berarti tidak boleh harafiah, ya, bukan harafiah yang diberikan oleh Roh Kudus pada mereka. Bukan latihan, bukan dihafal, bukan ditiru-tiru, laba-laba gitu, bukan ditiru-tiru, bukan dihafal juga, ya. Tapi seperti yang memang betul-betul Roh Kudus berikan, bahasa yang jelas, dan yang kedua bahasanya bahasa jelas, yaitu orang Galilea, ayat yang ke-7, mendengar mereka dalam bahasa kita real. Ayat 8. Loh, mereka kok bicara bahasa Mesir, bahasa Roma, bahasa Kapadokia? Mereka kan orang-orang seperti itu. Wah, ini bagi saya ini ajaib. Ini pekerjaan Roh Kudus yang ajaib. Oke. Berkenaan dengan bahasa lidah yang dialami oleh murid-murid pada peristiwa Pentakosta adalah baptisan Roh Kudus. Apa itu baptisan Roh Kudus? Nanti saya akan bahas pada hari terakhir. Hari Rabu. Yaitu tanda penerimaan Roh Kudus. Kenapa? Karena perhatikan, Kisah Rasul pasal 2 ayat 4, bahasa lidah atau bahasa Roh Kudus secara khas sebagai bahasa-bahasa dalam bahasa yang lain. Apa artinya? Dimengerti. Bukan bahasa tanpa dimengerti oleh seorang pun. Termasuk jangan sampai tidak dimengerti oleh orang yang berdoa. Lalu yang kedua, namun sesuai dengan Kisah Rasul pasal 2 ayat 4, mujizat bahasa. Ada dua kemungkinan, yaitu mujizat perkataan bahwa murid-murid memang ngomong bahasa itu. Atau mungkin mujizat pendengaran. Orang-orang yang dengar, kok bahasa kita? Nah ini bisa dua-dua benar. Ya, gini. Waktu orang Roma, orang Kreta, orang Kapadokia mendengar orang Mesir, loh, mereka bahasa Mesir loh. Mereka ngomong tentang pekerjaan-pekerjaan Allah yang baik, yang luar biasa. Mungkin itu terjemahan Roh Kudus di telinga orang-orang itu. Itu yang kedua ini. Atau memang betul-betul perkataannya murid-murid. Mereka orang Samaria, mereka orang Galilea yang, loh, kok ngomong bahasa Mesir. Berarti itu karunia, itu namanya mujizat mulut atau mujizat telinga. Saya percaya dua-duanya. Cuma yang mana? I don't know. Ya, tetapi dua-duanya betul. Bisa mujizat telinga. Mereka sebenarnya ngomongnya bahasa daerah, bahasa entah Aramaik atau bahasa apa, bahasa hari-hari mereka. Tetapi didengar dengan mujizat telinga, mujizat mendengar. Wow, itu Mesir. Itu satu. Atau mungkin memang betul bahwa mereka berbicara langsung dengan bahasa Mesir, bahasa Roma. Nah ini, bagi saya poin di sini bukan tidak percaya. I believe. Namun kemungkinan dua ini yang jelas mujizat kan? Saya nggak menolak mujizat.
Bahasa lidah hanya terjadi dua tempat. Yakni Kisah Rasul 10 ayat 46 sampai Kisah Rasul 19 ayat 6. Di Kisah Rasul pasal 10 ini, pemberian Roh Kudus kepada orang-orang bukan Yahudi. Memang baptisan Roh Kudus itu dialami oleh orang dari berdosa ke percaya. First time. Lalu mereka yang mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh memuliakan Allah. Ini yang peristiwa ini. Peristiwa ini orang Yahudi. Ya. Orang bukan Yahudi menjadi percaya. Sedangkan Kisah Rasul pasal selanjutnya ya menjelaskan tentang pintu misi terbuka bagi semua bangsa. Ya, keselamatan apa artinya? Memberitahu bahwa Injil itu dimengerti oleh bangsa-bangsa lain. Karena mereka bicara tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar, dimengerti. Itu pengertian, dua meaning. So, speak in tongue punya pengertian, yaitu orang tidak percaya menjadi percaya. Yang kedua, orang Injil itu diberitakan seluas mungkin, tidak dibatasi pada bangsa, suku bangsa tertentu. Injil itu universal. Itu poinnya. Oke. Saya masih punya 5 menit, 6 menit. Nah, dampak peristiwa Pentakosta. Dampak peristiwa Pentakosta, titik balik sejarah Allah dari Israel kepada seluruh dunia. Itulah peristiwa Pentakosta. Karena seluruh dunia datang waktu itu berkumpul di Yerusalem dan dari mereka pulang membawa Injil ke seluruh dunia. That's the point. Yang kedua, sejarah gereja adalah sejarah Allah Roh Kudus, ya, karena Allah Roh Kudus yang mendirikan gereja, menyertai gereja dan memakai gereja, dan saudara adalah gereja. Each of you who believe in Jesus Christ, you are a church. Then Holy Spirit build up you, establish you, accompany you, and use you in His purpose. Nah, 3. Allah bekerja dalam sejarah dunia hanya melalui sejarah gereja. Hanya melalui gereja. Roh Kudus hanya bekerja melalui gereja. Ini penting karena banyak pandangan juga bahwa Allah memakai yang lain. No. Bagi saya Allah bekerja dalam sejarah dunia hanya melalui gereja oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Ya, berikut. Allah bekerja dalam sejarah gereja melalui para rasul. Tuhan meneguhkan mereka dengan Pentakosta. Hamba Tuhan memerlukan peneguhan terus-menerus. Jangan hanya berhenti pada peristiwa. I need diteguhkan Tuhan today and tomorrow and the day after tomorrow and go seterusnya. We need, dan gereja perlu. Sama juga dengan gereja kita, BEM. Perlu terus-menerus diteguhkan oleh Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu Jemaat, dengar firman Tuhan tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu. Firman di mimbar. Nah, sejarah Allah dalam dunia adalah sejarah pemberitaan Injil. Sejarah gereja, sejarah hamba Tuhan adalah sejarah pemberitaan Injil. Sejarah kita di gereja manapun di dunia sebenarnya sejarah pemberitaan Injil. Maka itu gereja yang berhenti memberitakan Injil sudah berhenti sejarahnya. Ya, gereja tersebut sudah berakhir, sudah mati. Kenapa? Berhenti memberitakan Injil berarti berhenti sejarah. Berhenti sejarah berarti ya sudah berakhir. Hamba Tuhan juga, majelis gereja juga berhenti memberitakan Injil berarti berhenti sejarah. Ya berarti kiamat. Sejarah pemberitaan Injil Maturia adalah sejarah gereja yang teguh, yang tiap-tiap hari bersekutu berdoa, belajar firman, dan Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan tanda, dengan keajaiban-keajaiban, firman, doa, dan Roh Kudus. Akhirnya penutup. Bapak Ibu, Pentakosta, Allah menggenapi janjinya. Pentakosta, Allah mendirikan gerejanya. Pentakosta, Allah memurnikan gerejanya. Pentakosta, Allah menyertai gerejanya. Pentakosta, Allah memakai gerejanya. Pentakosta, Allah Roh Kudus terus bekerja dalam sejarah dunia melalui pemberitaan Injil gereja, melalui tugas hamba Tuhan, para pastor. Roh Kudus memakai kita dalam sejarah dunia. Wah, ini yang membuat saya ingin panjang umur. Karena sejarah dunia ini hanya ditentukan oleh Injil Yesus Kristus. Dan ditentukan oleh para pemberita Injil Yesus Kristus. Demikianlah Bapak Ibu. Puji Tuhan. Amin.